Dua anak yatim piatu, hidup dalam kesulitan yang tak terbayangkan. Gubuk reot yang mereka tinggali hampir roboh, dan setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Tanpa orang tua, mereka hanya mengandalkan satu sama lain. Namun, apakah mereka akan terus terperangkap dalam kegelapan, ataukah ada cahaya yang akan mengubah nasib mereka? Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, dua anak yatim piatu hidup dalam kesederhanaan yang sangat memprihatinkan. Mereka adalah Rini, seorang gadis 13 tahun yang penuh tanggung jawab, dan adiknya, Budi, yang baru berusia 7 tahun. Kehidupan mereka jauh dari kata nyaman. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot yang atapnya sudah banyak berlubang. Dinding gubuk itu terbuat dari kayu bekas yang sudah lapuk dimakan usia. Di dalamnya, hanya ada satu kasur tipis yang sudah usang, tempat mereka tidur dengan sempit dan sesak, saling berbagi kehangatan untuk mengusir dinginnya malam. Gubuk itu terletak di pinggiran desa, di mana tanahnya gersang dan tidak banyak tumbuh tanaman. Pohon-pohon besar yang dulu mengelilingi gubuk itu telah tumbang, membuat rumah mereka semakin terasa terpencil. Meskipun lingkungan sekitar sangat sepi, Rini dan Budi selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh semangat. Setiap pagi, saat matahari baru saja muncul di ufuk timur, Rini sudah bangun untuk menyiapkan sarapan seadanya. Biasanya hanya dengan nasi yang sudah mulai keras dan sedikit sayur dari kebun tetangga. Budi, yang masih terlalu kecil untuk bekerja, biasanya bermain sendirian di halaman gubuk, sesekali mencari batu atau kayu untuk mengisi waktunya. Rini selalu merasa terbebani dengan kehidupan mereka. Namun dia tidak pernah ingin menunjukkan kesedihannya kepada Budi. Rini tahu betul bahwa adiknya membutuhkan semangat dan harapan untuk bisa bertahan. Dia selalu berusaha membuat Budi tertawa, meskipun di dalam hati Rini sendiri, harapan itu seringkali mulai memudar. Hidup di desa yang jauh dari segala kemudahan membuat mereka tidak banyak berharap. Rini seringkali melihat warga desa lain berjalan melewati gubuk mereka dengan langkah cepat, seolah tidak ingin berhenti untuk menengok mereka. Tidak ada yang benar-benar peduli, kecuali sesekali ada orang yang memberi mereka sedikit makanan atau pakaian bekas. Namun, meskipun hidup serba kekurangan, Rini dan Budi selalu berusaha untuk tidak menyerah. Ada kalanya mereka merasa putus asa, tetapi semangat untuk bertahan hidup selalu ada. Rini tahu bahwa apapun yang terjadi, dia harus menjaga Budi tetap kuat, karena adiknya adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki sekarang. Hari-hari Rini dan Budi dipenuhi dengan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Rini tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah mudah. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan seadanya, Rini akan mengajak Budi untuk pergi ke desa, berharap bisa menemukan pekerjaan kecil yang bisa menghasilkan sedikit uang. Terkadang, ia mencuci piring di warung-warung makan milik warga desa atau membersihkan halaman rumah orang-orang yang mampu. Semua pekerjaan itu dilakukan dengan tulus, meskipun seringkali hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Terkadang, ia hanya mendapat beberapa lembar uang kertas yang cukup untuk membeli nasi dan sayur di pasar. Budi, yang masih kecil, tidak banyak bisa membantu. Namun, ia selalu berusaha untuk membantu kakaknya dengan cara yang sederhana. Ia mengumpulkan kayu bakar di sekitar hutan kecil yang terletak tidak jauh dari gubuk mereka. Budi juga sering menghabiskan waktunya dengan menggali tanah, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Namun, usaha itu hampir selalu sia-sia. Setiap kali Rini pulang dari mencari pekerjaan, ia sering menemukan Budi duduk termenung di depan gubuk, matanya kosong, menunggu kakaknya pulang dengan membawa harapan. Namun, harapan itu seringkali kandas. Sementara itu, keadaan di desa tidak banyak membantu mereka. Kehidupan di desa sangat bergantung pada hasil pertanian dan ladang yang tak menentu. Warga desa seringkali sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan tak banyak yang menawarkan bantuan. Meski ada beberapa orang yang sesekali memberi sedikit makanan atau pakaian bekas, itu pun jarang. Rini tidak pernah merasa keberatan dengan keadaan itu. Ia sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Namun, di dalam hati, ada perasaan yang tak bisa diungkapkan. Setiap kali perut mereka keroncongan, Rini merasa tertekan.
namun ia berusaha untuk tetap tenang demi Budi. Ia tidak ingin adiknya merasa takut atau khawatir. Kadang, mereka hanya makan sekali sehari, itu pun dengan bahan-bahan seadanya. Jika ada yang memberi lebih, mereka akan sangat bersyukur. Namun, seringkali makanan yang ada tidak cukup untuk mengenyangkan perut mereka. Rini sering mengeluh dalam hati, tetapi dia tahu bahwa adiknya membutuhkan semangat. Jika dia terlihat lelah atau menyerah, Budi mungkin akan merasa takut. Jadi, Rini memilih untuk terus tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Meski hidup penuh dengan kekurangan, Rini dan Budi tetap berusaha untuk saling menguatkan. Mereka belajar untuk menikmati kebersamaan meski dalam keterbatasan. Dan meskipun hidup mereka penuh perjuangan, Rini selalu mengingatkan dirinya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk bertahan hidup, meskipun rasa lapar dan kesulitan selalu mengintai. Meskipun Rini dan Budi berusaha keras, hidup mereka tetap dalam kekurangan. Kehidupan mereka semakin sulit saat musim hujan tiba. Gubuk reot yang mereka tinggali tak mampu menahan derasnya hujan, dan atap yang bocor semakin membuat mereka merasa tidak aman. Saat hujan deras mengguyur, Rini dan Budi akan duduk bersama di pojok gubuk, mencoba mencari tempat yang lebih kering, namun air tetap saja merembes melalui celah-celah kayu yang sudah rapuh. Mereka hanya bisa pasrah, menunggu hujan berhenti dan berharap tanah di luar tidak berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui. Mereka juga harus berjuang dengan perut yang sering lapar. Sarapan mereka hampir selalu berupa nasi yang sudah keras, kadang dengan sedikit garam atau sambal, jika ada. Makanan yang lebih baik sangat jarang mereka dapatkan. Seringkali, Rini harus menyisihkan sedikit uang yang didapatnya untuk membeli beras, meskipun itu berarti tidak makan dengan cukup pada hari-hari berikutnya. Budi, yang masih kecil, tidak begitu memahami kesulitan ini. Dia hanya tahu bahwa kakaknya akan selalu ada untuk memberinya makan, bahkan jika itu hanya sedikit. Namun, Rini tahu betul betapa perihnya melihat Budi yang kelaparan. Setiap kali dia melihat adiknya menatap makanan yang sedikit itu dengan mata penuh harapan, hatinya seperti ditusuk. Di desa itu, pekerjaan pun tak mudah didapat. Tidak banyak orang yang membutuhkan bantuan, dan mereka yang membutuhkan biasanya memberi bayaran yang sangat kecil. Setiap hari, Rini mencari kesempatan, meskipun seringkali usaha itu tidak membuahkan hasil. Di pasar, ia bertemu dengan beberapa ibu rumah tangga yang menawarkan pekerjaan mencuci atau membersihkan rumah, namun pekerjaan itu biasanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan bahkan itu pun tidak selalu ada. Kadang, setelah seharian berkeliling desa, ia pulang dengan tangan kosong, merasa lelah dan putus asa, namun tetap berusaha menyembunyikan rasa kecewa di hadapan Budi. Budi yang kecil, meskipun tidak mengerti sepenuhnya, mulai merasakan ketegangan di antara mereka. Dia mulai bertanya, "Kak, kenapa kita nggak bisa makan enak kayak orang lain?" Rini selalu mencoba menjawab dengan senyuman, berusaha meyakinkan Budi bahwa mereka akan baik-baik saja. "Suatu hari nanti, kita akan makan enak, Budi. Kita cuma harus sabar," jawabnya, meskipun dirinya sendiri tidak yakin kapan hal itu akan terjadi. Hari-hari terus berlalu dalam kekurangan. Meskipun begitu, Rini tidak pernah menyerah. Dia tahu bahwa jika dia jatuh, Budi akan lebih sulit menghadapi kenyataan. Setiap hari, Rini berusaha untuk tetap kuat, meskipun kadang-kadang ia merasa sangat lelah, baik fisik maupun mental. Namun, ia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa mereka tidak boleh menyerah, karena harapan, meskipun terkadang tipis, adalah satu-satunya yang mereka punya. Setiap malam, setelah Budi terlelap, Rini akan duduk di depan gubuk, menatap langit yang penuh bintang. Biasanya, ia akan merenung sejenak, memikirkan segala hal yang telah mereka lewati. Hidup mereka penuh dengan kesulitan, dan terkadang Rini merasa seperti beban hidup yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Gubuk yang reot itu adalah tempat mereka bernaung, namun tidak lebih dari itu. Sebuah tempat yang hanya memberi perlindungan fisik, bukan kenyamanan. Dalam keheningan malam, di tengah kegelapan yang menenangkan, Rini seringkali merasa kesepian meski adiknya tidur di sampingnya. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain berharap suatu hari keadaan akan berubah. Malam itu,
Seperti malam-malam sebelumnya, Rini berbaring di atas kasur tipis, mencoba untuk terlelap meskipun matanya masih terjaga. Hati kecilnya penuh dengan harapan. Suatu saat nanti, pasti ada jalan, gumamnya dalam hati. Rini tahu betul bahwa hidup tidak selalu adil, namun dia selalu percaya bahwa di balik setiap kesulitan, ada kesempatan. Harapan itu menjadi kekuatan baginya. Meskipun kadang ia merasa harapan itu sangat jauh dan sulit dijangkau. Tidak ada yang tahu bagaimana dan kapan hidup mereka akan berubah. Tetapi Rini selalu meyakini bahwa suatu saat, ada keajaiban yang akan datang. Setiap kali Rini melihat Budi, hatinya semakin yakin bahwa ia harus bertahan. Budi adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki sekarang, dan dia tidak akan pernah membiarkan adiknya merasakan kesepian atau putus asa. Di tengah hidup yang serba kekurangan, Rini selalu berusaha memberikan kebahagiaan kecil bagi Budi. Terkadang, mereka berdua hanya duduk bersama di luar gubuk, menikmati angin malam yang sejuk. Rini menceritakan kisah-kisah imajinatif tentang dunia yang lebih baik, tempat di mana mereka tidak lagi merasa lapar, di mana mereka bisa hidup dengan layak dan bahagia. Budi mendengarkan dengan penuh perhatian. Seolah-olah dunia yang Rini ceritakan adalah dunia yang nyata. Walaupun hidup mereka sulit, Rini merasa bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Setiap hari adalah kesempatan baru, kesempatan untuk mencari solusi, kesempatan untuk bertahan. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, mereka akan keluar dari kehidupan yang penuh keterbatasan ini. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi Rini merasa bahwa kehidupan mereka pasti akan berubah. Dan ia harus terus berusaha untuk mewujudkan harapan itu. Ia hanya bisa berdoa, berharap bahwa keajaiban akan datang, meskipun ia tahu bahwa keajaiban itu tidak datang begitu saja. Keajaiban itu harus dicapai, dan untuk mencapainya, ia harus tetap berjuang, meskipun segalanya terasa sulit. Suatu sore, seperti biasa, Rini sedang berjalan kaki pulang dari desa setelah mencari pekerjaan. Seperti hari-hari sebelumnya, ia tidak mendapatkan apa-apa. Langkahnya terasa berat, seolah beban hidup yang selama ini dipikulnya semakin terasa. Sore itu langit sedikit mendung, menandakan bahwa hujan mungkin akan turun sebentar lagi. Namun, Rini tidak menghiraukannya. Pikiran tentang perut yang kosong dan masa depan yang gelap membuatnya hanya fokus untuk segera pulang dan menyiapkan sedikit makanan untuk Budi. Ia tidak ingin adiknya tahu betapa lelah dan kecewanya dirinya. Saat ia melewati jalan setapak yang sering ia lewati, tiba-tiba terdengar suara ketukan halus dari belakang. Awalnya, Rini mengira itu hanya suara angin, tapi kemudian ketukan itu terdengar lagi, lebih jelas. Ia berhenti sejenak dan menoleh. Di kejauhan, terlihat seseorang yang tampak sedang mendekat. Seorang wanita tua, berjalan perlahan dengan langkah yang tenang. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, namun wajahnya tampak ramah dan penuh kedamaian. Rini terkejut, karena jarang ada orang yang lewat di jalan itu, apalagi seorang wanita tua yang tampak seperti sedang melakukan perjalanan jauh. Wanita itu berhenti di depan Rini dan tersenyum. "Maaf, Nak, boleh aku duduk sejenak?" Tanya wanita itu dengan suara lembut, namun tegas. Rini sedikit bingung, namun dengan sopan ia mengangguk dan memberikan sedikit ruang. Wanita tua itu duduk di sebuah batu yang ada di pinggir jalan, melepaskan keranjang yang dibawanya, dan menarik napas panjang seolah baru saja menyelesaikan perjalanan panjang. "Aku sedang dalam perjalanan jauh, tapi sudah lama aku berjalan dan merasa lelah," lanjut wanita itu sambil tersenyum. Rini hanya mengangguk dan tersenyum kecil, meskipun hatinya masih penuh dengan kebingungan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, wanita itu melanjutkan pembicaraannya, dengan suara yang lebih lembut. "Aku melihat anak-anak sepertimu sering berjalan sendirian di jalan ini. Kehidupan memang tidak mudah, tapi percayalah, selalu ada harapan. Kamu tidak sendirian." Rini terdiam mendengar kata-kata itu. Meski baru pertama kali bertemu dengan wanita itu, ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat Rini merasa lebih tenang. Ada perasaan seolah wanita ini tahu persis apa yang dirasakannya. Dalam keheningan yang panjang, mereka hanya duduk bersama di jalan setapak, berbagi kesunyian yang penuh arti. Wanita tua itu akhirnya berkata,
Aku mungkin tidak bisa memberi banyak, tapi kalau kamu membutuhkan sesuatu, datanglah ke warung kecil yang ada di ujung desa. Aku sering berjualan di sana." Setelah itu, wanita itu bangkit, membawa keranjangnya, dan melanjutkan perjalanannya. "Jaga dirimu, nak," katanya sebelum menghilang di balik pepohonan. Rini hanya bisa menatap kepergiannya dengan hati yang sedikit lebih ringan. Hari berikutnya, Rini merasa ada yang berbeda. Meskipun hidup mereka tetap sama, dengan segala keterbatasannya, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan dalam hatinya. Setelah kejadian kemarin dengan wanita tua itu, Rini merasa sedikit lebih ringan, seolah ada harapan yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah keputusasaan. Hari itu, ia kembali ke desa, berharap bisa menemukan pekerjaan meskipun ia tahu bahwa peluang itu sangat kecil. Setelah berjalan cukup jauh, ia merasa letih, namun tekadnya untuk terus berjuang lebih besar dari rasa lelah itu. Saat ia melangkah melewati beberapa rumah warga yang sudah biasa ia lewati, tiba-tiba terdengar lagi ketukan pelan dari belakang. Kali ini, suara ketukan itu berbeda, lebih dekat. Rini menoleh, dan kali ini dia melihat seorang pria muda. Tampaknya seorang pedagang yang baru datang ke desa. Pria itu berhenti di hadapannya dengan senyum ramah. "Maafkan saya, nak. Apakah kamu bisa membantuku? Aku baru saja membuka warung kecil di ujung desa, dan aku membutuhkan seseorang untuk membantu di sana," kata pria itu dengan suara yang penuh perhatian. Rini terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka ada orang yang ingin membantunya, apalagi memberi pekerjaan. Di desa ini, pekerjaan seperti itu sangat langka, dan jika ada, biasanya hanya diberikan kepada orang yang sudah dikenal atau memiliki hubungan dekat. Pria itu melanjutkan, "Aku melihat kamu beberapa kali berjalan di desa ini, dan aku rasa kamu bisa membantu di warungku. Tidak banyak yang bisa aku tawarkan, tapi aku harap kamu bersedia." Dengan hati yang berdebar, Rini mencoba untuk tetap tenang. Meski ragu, ia merasa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. "Terima kasih, Pak," jawab Rini dengan suara yang sedikit gemetar, tetapi penuh harapan. "Saya siap membantu." Pria itu tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, nak. Ayo, kita pergi ke warungku." Mereka berjalan bersama menuju warung yang dimaksud, yang ternyata tidak jauh dari jalan setapak yang sering dilalui Rini. Sebuah warung kecil yang baru dibuka di sudut desa, dengan papan kayu sederhana bertuliskan, "Warung Sederhana." Warung itu tidak besar, namun terlihat bersih dan rapi. Di dalamnya ada beberapa kursi dan meja yang diletakkan di bawah naungan atap yang terbuat dari daun nipah. Setelah mereka tiba, pria itu memperkenalkan diri. "Namaku Pak Rudi. Aku baru pindah ke desa ini beberapa hari yang lalu dan memutuskan untuk membuka warung kecil. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyajikan makanan dan menjaga kebersihan." Rini hanya mengangguk, merasa sedikit terkejut namun bersyukur. Ia belum pernah membayangkan akan mendapat pekerjaan di tempat seperti ini. Pak Rudi memberinya pekerjaan pertama yang sederhana, yaitu membersihkan meja dan menyiapkan bahan-bahan untuk masakan. Meski pekerjaan itu ringan, bagi Rini itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat berharga. Seperti ada cahaya yang mulai muncul di ujung terowongan gelap yang selama ini mereka jalani. Rini merasa ini adalah titik balik dalam hidupnya dan Budi, meskipun mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari pertama di warung Pak Rudi berjalan cukup lancar. Rini mulai merasa sedikit lega karena ia akhirnya bisa bekerja dengan mendapatkan bayaran yang cukup untuk makan dan membantu Budi. Pekerjaan itu tidak terlalu sulit, namun cukup membuatnya sibuk. Di sela-sela bekerja, ia mulai berkenalan dengan beberapa pelanggan warung, yang sebagian besar adalah warga desa yang sudah lama tinggal di sana. Meskipun mereka tidak banyak bicara, Rini merasa sedikit lebih dihargai dibandingkan sebelumnya. Pak Rudi pun terlihat senang dengan kerja kerasnya, seringkali memujinya dengan berkata, "Kamu pekerja yang rajin, nak. Jangan ragu untuk bertanya kalau ada yang belum kamu mengerti." Namun, ada satu kejadian yang membuat Rini teringat kembali pada pertemuannya dengan wanita tua beberapa hari lalu. Pada suatu pagi yang cerah, saat warung masih sepi, seorang wanita tua datang dan duduk di meja dekat pintu. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana,
seperti kebanyakan ibu-ibu di desa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tampak berbeda. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya sangat tajam, seolah bisa melihat jauh ke dalam hati orang. Rambutnya yang sudah memutih sedikit terurai di bawah jilbabnya, dan dia membawa sebuah tas kecil yang tampak sudah tua. Rini, yang sedang sibuk menyusun lauk di meja, merasa wanita itu menatapnya dengan penuh perhatian. Wanita itu akhirnya memanggilnya. "Nak, bolehkah aku duduk sebentar?" Rini, yang saat itu sedang merasa sedikit lelah, mengangguk dan dengan cepat mendekat untuk menyambut wanita itu. "Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Wanita itu tersenyum tipis dan menjawab, "Aku hanya ingin duduk sebentar, Nak. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu." Rini merasa sedikit aneh, tetapi ia tidak bisa menolak. Wanita itu kemudian mulai berbicara lebih lanjut. "Aku melihat anak-anak sepertimu sering berjalan sendirian di jalan ini. Dan aku tahu hidup kalian tidak mudah. Tetapi percayalah, hidup itu seperti aliran air. Terkadang kita terhanyut ke tempat yang kita tidak inginkan, tetapi di tempat yang tak terduga, kita bisa menemukan jalan yang baru." Rini hanya terdiam mendengarkan. Kata-kata wanita itu seperti menyentuh hatinya, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa maksudnya. Wanita itu melanjutkan, "Kamu sudah sangat kuat, Nak. Tapi kamu tidak perlu berjuang sendirian. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, datanglah ke warung ini lagi. Aku sering berkunjung ke sini untuk membeli beberapa bahan makanan." Dengan kata-kata yang penuh makna itu, wanita tua itu berdiri dan mengangguk sebelum pergi meninggalkan warung. Rini, yang masih tertegun, hanya bisa menatapnya pergi. Perasaan aneh terus menghinggapinya. Apakah wanita itu tahu tentang kehidupan mereka? Mengapa dia merasa begitu mengenal mereka? Rini tidak bisa menjelaskan, namun kata-kata itu terus berputar di pikirannya. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuat Rini merasa seperti dia sedang diberi petunjuk untuk sesuatu yang lebih besar. Setelah pertemuan yang singkat namun berkesan dengan wanita tua itu, Rini tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang terus menghantui pikirannya. Kata-kata yang diucapkan wanita itu, seolah membawa pesan yang lebih dalam, lebih dari sekadar percakapan biasa. Hidup itu seperti aliran air. Kalimat itu terus terngiang dalam benaknya. Apa maksudnya? Mengapa wanita itu merasa perlu memberikan nasihat seperti itu? Rini merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi, meskipun ia tidak tahu apa. Hari berikutnya, Rini kembali ke warung Pak Rudi dengan semangat yang lebih besar. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti. Sesekali, ia melirik jalan setapak tempat wanita itu berjalan pergi, berharap bisa bertemu lagi. Namun, hari berlalu tanpa ada tanda-tanda pertemuan lain. Sementara itu, di warung Pak Rudi, pekerjaan terus berjalan dengan lancar. Pelanggan datang dan pergi, dan Rini merasa mulai terbiasa dengan rutinitas baru ini. Namun, pada suatu sore yang terik, saat langit mulai memerah oleh cahaya matahari yang hampir terbenam, wanita tua itu muncul lagi. Kali ini, ia datang dengan langkah yang lebih pasti dan penuh tujuan. Tidak hanya duduk seperti terakhir kali, Eyang Siti, seperti yang diperkenalkan wanita itu, langsung mendekati Rini yang sedang menata makanan di meja. "Aku tahu kamu pasti merasa sulit, Nak. Tapi ingatlah, tidak ada yang pernah benar-benar sendirian di dunia ini," kata Eyang Siti dengan senyum hangat yang tak lekang oleh usia. Rini hanya bisa tertegun, merasa bingung namun juga tersentuh oleh kata-kata Eyang Siti. Wanita tua itu melanjutkan, "Aku tahu hidupmu penuh tantangan. Aku tidak bisa memberi banyak, tapi aku ingin memberimu sesuatu yang lebih dari sekadar uang atau makanan." Eyang Siti mengeluarkan selembar kain kecil dari tasnya dan memberikannya pada Rini. "Ini adalah kain pemberian nenekku. Setiap kali kamu merasa putus asa, genggamlah kain ini dan ingat bahwa harapan itu tidak pernah hilang." Rini menerima kain itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tetapi dalam hati ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat berharga dalam pemberian itu. Kain itu tampak sederhana, namun saat Rini memegangnya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Eyang Siti melanjutkan,
Kadang, kita merasa terperangkap dalam kesulitan, namun kita lupa bahwa kekuatan kita bisa muncul dari tempat yang tak terduga. Jangan pernah menyerah, nak. Setelah berbicara, Eyang Siti tersenyum dan bangkit dari kursinya. Sebelum pergi, ia berkata, "Aku akan selalu ada di sini jika kamu membutuhkan bantuan. Ingat, kamu tidak sendirian." Dengan langkah tenang, wanita itu melangkah pergi meninggalkan warung, meninggalkan Rini yang masih tertegun dengan pemberian kain itu. Rini merasa seolah wanita itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar bantuan fisik. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, harapan yang terjaga, yang mungkin sudah lama hilang dari dirinya. Ia tak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ia merasa bahwa hidup mereka akan berubah, dan perubahan itu akan datang dari tempat yang tak terduga. Malam itu, setelah Eyang Siti pergi, Rini duduk di gubuk mereka sambil memegang kain pemberian wanita tua itu. Cahayanya yang lembut menerangi ruangan kecil itu, dan dalam keheningan malam, Rini merasakan kedamaian yang luar biasa. Kain itu sederhana, hanya selembar kain kecil berwarna biru dengan sedikit bordiran di pinggirnya, tetapi rasanya seperti sebuah berkah yang diberikan langsung dari hati. Rini tahu bahwa meskipun ia tak memahami sepenuhnya apa yang dimaksudkan Eyang Siti, ada sesuatu yang sangat berharga dalam pemberian itu, bukan hanya benda fisiknya, tetapi makna di baliknya. Budi, yang biasanya sudah terlelap sebelum Rini kembali, terbangun dan mendekat. "Kak, ada apa?" tanyanya dengan suara kecil, masih mengantuk. Rini tersenyum dan mengelus rambut Budi, mencoba menenangkan adiknya. "Tidak ada apa-apa, Budi. Cuma, kita akan baik-baik saja." Budi mengangguk dan kemudian berbaring kembali. Rini tetap duduk di sana, menatap kain itu sambil memikirkan nasihat Eyang Siti. Hidup itu seperti aliran air. Rini mengulang kata-kata itu dalam hati, mencoba memahami lebih dalam. Air selalu mengalir, tidak terhalang meski ada batu besar atau rintangan lain di depannya. Seperti halnya hidup mereka. Meski penuh dengan kesulitan, harapan selalu ada untuk ditemukan. Beberapa hari berlalu, dan Rini merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Meskipun keadaan tidak membaik secara tiba-tiba, ia merasa sedikit lebih kuat. Setiap kali ia merasa cemas atau lelah, ia memegang kain itu dan mengingat kata-kata Eyang Siti. Setiap kali harapan terasa pudar, ia mengingat bahwa selalu ada kesempatan untuk bertahan, meskipun dunia terasa begitu sulit. Kain itu seperti pengingat bahwa, bahkan dalam kegelapan, ada cahaya yang bisa ditemukan. Pada suatu sore, saat Rini sedang membersihkan meja di warung Pak Rudi, seorang pria parubaya datang dan duduk. Ia mengenakan pakaian yang rapi, dengan wajah yang ramah. Pria itu menyapa Rini dengan senyuman. "Aku melihat kamu bekerja keras di sini. Nak, kamu sangat rajin," katanya dengan suara lembut. Rini tersenyum, merasa sedikit canggung. "Terima kasih, Pak," jawabnya sopan. Pria itu mulai berbicara lebih banyak, dan Rini mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku baru pindah ke desa ini," lanjut pria itu, "dan aku mendengar banyak hal baik tentang warung ini. Jika kamu tidak keberatan, aku ingin menawarkan pekerjaan tetap untukmu. Aku baru membuka usaha di kota sebelah dan butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk membantu." Rini terkejut mendengar tawaran itu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Setelah semua perjuangan yang telah dilalui, tiba-tiba saja ada peluang untuk pekerjaan yang lebih baik, dengan bayaran yang cukup untuk kehidupan yang lebih layak. "Pak, saya sangat berterima kasih atas tawarannya," jawab Rini dengan hati berdebar. "Tapi, saya masih harus mempertimbangkan semuanya." Pria itu tersenyum dan mengangguk. "Tidak perlu buru-buru, Nak. Aku tahu hidupmu tidak mudah, tetapi jangan ragu untuk mengejar kesempatan. Kadang, kita hanya butuh sedikit keberanian untuk mengambil langkah pertama." Rini terdiam sejenak, memikirkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Semua kesulitan, semua penderitaan, dan kini, sebuah peluang yang tak terduga muncul di hadapannya. Rini merasa seperti wanita tua itu, Eyang Siti, telah memberikan sebuah pelajaran berharga. Kadang,
Keajaiban datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan, dan kita hanya perlu percaya untuk menyambutnya. Keputusan yang harus diambil Rini terasa semakin berat. Tawaran pekerjaan yang datang begitu mendalam dan penuh harapan. Namun ia tidak bisa begitu saja menerima tanpa berpikir panjang. Kehidupan mereka yang penuh ketidakpastian membuat setiap langkah harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Meskipun pekerjaan yang ditawarkan sangat menggiurkan, Rini tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya terhadap Budi. Ia tidak tahu bagaimana mengatur semuanya. Bagaimana memastikan bahwa Budi akan baik-baik saja tanpa kehadirannya di rumah. Namun, beberapa hari kemudian, saat Rini kembali ke warung, ada kabar yang membuat hatinya sedikit lega. Pria yang menawarkan pekerjaan itu datang lagi, kali ini dengan tawaran yang lebih konkret. "Aku sudah memikirkannya, Nak," katanya sambil duduk di meja dekat pintu. "Jika kamu memutuskan untuk bekerja dengan kami akan memberikan tempat tinggal yang layak. Tidak perlu khawatir tentang biaya. Semua sudah termasuk. Ini bukan hanya pekerjaan, ini juga kesempatan untuk memulai hidup yang baru." Rini merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Bayangan tentang masa depan yang lebih cerah untuk dirinya dan Budi mulai terasa lebih nyata. Namun, meski keputusan itu terasa benar, Rini tetap merasa bingung. Ia memikirkan Eyang Siti, wanita tua yang selalu memberikan kata-kata penuh kebijaksanaan. Dalam hati, Rini merasa bahwa wanita itu telah memberikan petunjuk tentang jalan yang harus ia pilih. Tapi keputusan ini adalah keputusan besar, dan ia tahu tidak ada jalan yang mudah untuk meraih kebahagiaan. Di malam yang sunyi, Rini duduk sendirian di luar gubuk mereka, kembali memegang kain pemberian Eyang Siti. Sekali lagi, ia merasakan kedamaian yang datang dari kain kecil itu, seolah kain itu mengingatkannya untuk percaya pada dirinya sendiri. "Aku harus membuat keputusan ini untuk Budi," bisiknya pada dirinya sendiri. "Kita berdua berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Keputusan itu akhirnya dibuat. Rini memberitahu Pak Rudi bahwa ia akan menerima tawaran pekerjaan itu. Keesokan harinya, sebelum berangkat menuju tempat baru yang menantinya, ia pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan dan sedikit perlengkapan. Di tengah keramaian pasar, Rini merasakan sebuah keheningan yang tidak biasa. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya. Eyang Siti. Wanita itu sedang berdiri di dekat sebuah kios, tampak sedang membeli beberapa sayuran. Ketika mata mereka bertemu, Eyang Siti tersenyum lembut. "Rini, aku tahu kamu pasti bingung dengan pilihan yang ada di depanmu," kata Eyang Siti dengan suara yang tenang. "Jangan takut untuk memilih jalanmu. Aku percaya kamu akan baik-baik saja. Semua yang kamu butuhkan sudah ada dalam dirimu. Keberanian, kasih sayang untuk adikmu, itu adalah kunci." Rini merasa hatinya menghangat mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi rasa terima kasih yang mendalam menyelubungi dirinya. Eyang Siti memberikan nasihat terakhirnya. "Kamu akan menemukan kebahagiaan, Nak. Jangan lupa untuk selalu bersyukur." Dengan senyuman, wanita tua itu melangkah pergi, meninggalkan Rini dengan perasaan yang penuh. Sebelum Eyang Siti menghilang di balik keramaian pasar, Rini merasa seperti ada ikatan yang kuat, sebuah keberkahan yang mengalir ke dalam dirinya. Ia tahu, kepergian wanita itu bukanlah sebuah perpisahan yang nyata. Wanita itu, dengan segala kebijaksanaannya, telah meninggalkan sebuah jejak yang tak terlupakan dalam hidup Rini. Rini pulang ke gubuk dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu keputusan yang ia ambil adalah keputusan yang benar. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan Budi, adiknya yang sangat ia cintai. Keajaiban kecil yang datang dari wanita tua itu telah memberi mereka cahaya di tengah kegelapan. Hari-hari setelah Rini memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan itu terasa berlalu dengan cepat. Ia berkemas dengan hati-hati, memastikan bahwa segala sesuatu yang mereka butuhkan sudah siap. Budi masih belum sepenuhnya mengerti mengapa kakaknya harus pergi. Namun Rini berjanji bahwa ini adalah langkah terbaik untuk masa depan mereka. "Kakak akan bekerja di tempat yang lebih baik, Budi. Kita akan punya rumah yang lebih nyaman, makan yang lebih enak, dan hidup yang lebih baik. Kalian akan baik-baik saja," ujar Rini sambil memeluk adiknya dengan erat. Budi hanya mengangguk,
meski ada kesedihan yang terlihat di matanya. Setelah berpamitan dengan gubuk reot mereka yang telah menjadi rumah bagi mereka selama ini, Rini dan Budi meninggalkan desa itu untuk memulai hidup baru. Sesampainya di tempat kerja yang baru, Rini merasa cemas namun juga penuh harapan. Tempat tinggal yang disediakan cukup layak, lebih baik dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, meski begitu, ada perasaan yang sulit dijelaskan di hati Rini. Ia merasa seolah segala sesuatu berjalan terlalu cepat. Namun pada saat yang sama, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Selama beberapa minggu pertama, Rini bekerja keras di warung Pak Rudi. Ia mulai merasa lebih percaya diri, dan semakin banyak waktu yang dihabiskan di warung membuatnya lebih dekat dengan beberapa pelanggan. Pak Rudi juga semakin merasa nyaman dengan Rini, memberinya lebih banyak tanggung jawab dan memberikan pelatihan tentang cara mengelola warung dengan lebih efisien. Meskipun terkadang lelah, Rini merasa puas karena usahanya dihargai. Namun, ada satu hal yang masih mengusik pikirannya, Budi. Ia ingin sekali pulang dan melihat adiknya, memastikan bahwa Budi merasa aman dan nyaman di rumah baru mereka. Suatu hari, ketika Rini pulang dari kerja, ia melihat Budi sedang duduk di depan rumah, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Ketika Rini mendekat, Budi tersenyum dan berkata, "Kak, aku sudah mulai bermain dengan anak-anak di sini. Mereka baik-baik semua." Rini merasa lega mendengar itu. Ternyata, Budi sudah mulai beradaptasi dengan baik, meskipun awalnya ia merasa cemas meninggalkan kehidupan lama mereka. Namun, kejutan terbesar datang beberapa hari setelah itu. Rini mendapat kabar dari seorang tetangga yang bekerja di kantor desa bahwa ada seseorang yang mencari mereka. Rini merasa bingung. Siapa yang datang mencarinya? Tak lama setelah itu, seorang pria paruh-baya datang menemui Rini di warung. Pria itu tersenyum lebar, dan wajahnya tampak familiar, meskipun Rini tak bisa langsung mengenalnya. "Rini, kamu ingat aku?" tanya pria itu dengan penuh perhatian. Rini memandangnya lebih lama, mencoba mengenali. Kemudian, sebuah ingatan muncul dalam benaknya. Ternyata, pria itu adalah saudara jauh dari orang tuanya yang sudah lama hilang jejak. Ia tidak tahu bahwa ada keluarga yang masih hidup dan mengingat mereka. Pria itu, yang bernama Pak Darto, menceritakan bahwa dia mendengar tentang keadaan mereka dan sudah lama ingin membantu. "Aku baru tahu tentang kalian, dan aku ingin menawarkan bantuan lebih lanjut," katanya. Rini terkejut dan hampir tidak bisa mempercayainya. Apa yang baru saja terjadi? Seperti sebuah keajaiban yang datang begitu saja, kehidupan mereka yang penuh ketidakpastian kini mulai terbuka dengan peluang yang luar biasa. Rini merasa seolah-olah segala kesulitan yang mereka hadapi selama ini akhirnya membuahkan hasil. Keajaiban tidak datang dalam bentuk yang mistis seperti yang biasa ia bayangkan, tetapi datang melalui kesempatan dan bantuan yang tidak terduga. Seperti yang pernah dikatakan Eyang Siti, keajaiban itu datang dari tempat yang tak terduga. Kini, Rini dan Budi tahu bahwa hidup mereka akan semakin berubah menuju arah yang lebih baik. Hari-hari setelah pertemuan dengan Pak Darto terasa seperti mimpi yang tak ingin Rini bangunkan. Kehidupan mereka yang selama ini dipenuhi dengan kesulitan dan ketidakpastian mulai berbalik arah. Pak Darto, saudara jauh dari orang tuanya yang selama ini mereka anggap hilang, ternyata menyimpan lebih banyak kejutan daripada yang mereka bayangkan. Setelah beberapa kali bertemu, Pak Darto mengajak Rini untuk berbicara lebih jauh. Ia memberitahunya bahwa keluarganya, meski terpisah oleh waktu dan jarak, selalu mencari mereka. Dan ternyata, mereka adalah bagian dari sebuah keluarga besar yang memiliki banyak usaha di beberapa tempat. "Rini, kamu dan adikmu memiliki hak atas warisan keluarga yang tidak kamu ketahui selama ini," kata Pak Darto dengan serius, sambil menatap Rini dalam-dalam. "Keluarga kita memiliki banyak aset yang selama ini terkubur. Kami tidak pernah bisa menghubungi kalian karena berbagai alasan, tetapi sekarang semuanya sudah terbuka. Aku ingin membantu kalian memulai hidup baru." Rini terdiam, tidak bisa membayangkan apa yang baru saja dikatakan Pak Darto. Selama ini, ia hanya tahu bahwa mereka harus berjuang sendiri, dan tidak pernah mengira bahwa ada warisan keluarga yang menanti. "Tapi bagaimana bisa?" tanya Rini. Suara terkejutnya hampir tak terdengar.
Kami hanya hidup seperti ini, di gubuk reot dan selalu berjuang untuk makanan. Bagaimana mungkin ada warisan yang tidak kami ketahui? Pak Darto tersenyum, seolah sudah tahu bahwa Rini pasti akan merasa bingung. Semuanya akan dijelaskan secara perlahan. Rini, kami akan memastikan kalian mendapatkan hak kalian. Budi pun akan mendapatkan pendidikan yang layak, dan kalian berdua bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Jawab Pak Darto. Aku sudah mengatur semuanya. Kalian tidak perlu khawatir tentang masa depan lagi. Rini tidak bisa menahan air matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa semua perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lakukan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Kehidupan mereka yang penuh kesulitan kini mulai terlihat jalan keluarnya. Tak hanya Rini, tetapi juga Budi, yang sebelumnya hanya bisa bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Semua rasa takut dan cemas yang selama ini menguasai pikirannya mulai terkikis. Beberapa minggu setelah itu, kehidupan mereka mulai berubah. Mereka tidak lagi tinggal di gubuk reot yang pernah menjadi rumah mereka. Dengan bantuan Pak Darto, mereka akhirnya pindah ke rumah yang jauh lebih layak, di daerah yang lebih nyaman. Rini bisa mengatur keuangan mereka dengan lebih baik, dan Budi mulai bersekolah di tempat yang jauh lebih baik daripada yang bisa mereka bayangkan sebelumnya. Semua yang mereka jalani selama ini terasa seperti bagian dari sebuah cerita yang penuh keajaiban. Meski tidak ada hal mistis yang terjadi, hanya kesempatan yang datang di waktu yang tepat, dari tangan orang yang tak terduga. Di satu sisi, Rini merasa bersyukur bahwa ia tidak menyerah begitu saja. Dan di sisi lain, ia semakin yakin bahwa keajaiban bisa datang dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti bantuan dari orang asing yang ternyata adalah keluarga yang telah lama hilang. Sekarang, dengan segalanya yang mulai berjalan dengan lancar, Rini tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru mereka, kehidupan yang penuh harapan dan kesempatan. Keputusan Rini untuk menerima tawaran Pak Darto mulai memberi dampak besar dalam hidup mereka. Dalam waktu singkat, Rini dan Budi merasakan perubahan yang luar biasa. Rumah baru mereka, yang lebih besar dan nyaman, jauh berbeda dengan gubuk reot yang dulu mereka tinggali. Di sekitar rumah itu, ada kebun kecil yang subur, dan Rini mulai merasakan bahwa hidup mereka kini memiliki arah yang lebih jelas. Meskipun mereka belum memiliki banyak, setidaknya mereka tidak lagi terjepit dalam rasa lapar dan ketidakpastian yang selalu mengancam. Namun, kejutan terbesar datang pada suatu pagi ketika Pak Darto mengundang Rini untuk berbicara lebih lanjut. Rini, ada satu hal yang belum aku ceritakan tentang keluarga kita, katanya, dengan nada yang serius. Rini yang duduk di hadapannya mulai merasa cemas. Entah mengapa perasaan yang tiba-tiba datang itu membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ia bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang buruk yang akan disampaikan? Pak Darto melanjutkan dengan perlahan. Keluarga kita memang memiliki banyak harta, tetapi ada satu warisan yang lebih penting dari semuanya. Tanah dan properti yang sudah lama terabaikan. Aku ingin kalian tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang atau kekayaan. Ini adalah hak kalian, yang selama ini kalian tidak ketahui. Rini terdiam, mencoba mencerna kata-kata Pak Darto. Apa yang dimaksud dengan warisan yang lebih penting daripada uang? Warisan itu bukan hanya berupa tanah atau bangunan. Rini, lanjut Pak Darto. Ini adalah kesempatan untuk kalian mengambil kendali atas hidup kalian. Aku ingin kalian memiliki semua yang kalian butuhkan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ini adalah hak yang selama ini kalian tidak ketahui, dan sekarang aku ingin kalian menggunakan kesempatan ini untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. Rini merasa terkejut, sekaligus bingung. Ia tidak bisa membayangkan apa yang bisa lebih penting dari itu. Tanah dan harta yang dimaksud Pak Darto sudah cukup untuk memberi mereka kehidupan yang nyaman. Tetapi Pak Darto menjelaskan bahwa ada lebih banyak potensi yang harus mereka gali. Tanah itu, meskipun sepertinya tidak bernilai, memiliki sejarah dan potensi yang besar. Itu adalah tempat yang akan menjadi pusat bagi usaha keluarga mereka. Dengan mengelola tanah tersebut, mereka bisa membangun usaha yang tak hanya menguntungkan, tetapi juga membantu orang-orang di sekitar mereka. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Rini, mencoba memahami semua informasi baru ini.
Pak Darto tersenyum dan berkata, "Aku akan membantumu memulai. Ini adalah langkah pertama dari banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk mengubah nasibmu. Nah, tapi yang terpenting, kamu harus yakin dengan keputusan yang diambil, karena ini adalah perjalanan yang panjang." Rini merasa seolah-olah sebuah pintu baru terbuka di hadapannya. Keputusan yang ia buat selama ini, untuk bertahan dan bekerja keras, akhirnya membawa mereka ke titik ini, di mana mereka tidak hanya mendapat kesempatan untuk hidup lebih baik, tetapi juga untuk mengubah masa depan mereka secara permanen. Ia merasa seolah-olah keajaiban yang ia dambakan selama ini kini nyata, dan yang lebih menakjubkan adalah keajaiban itu datang bukan dari suatu peristiwa mistis, melainkan dari keluarga yang kembali muncul setelah lama menghilang, dan dari kesempatan yang datang tepat waktu. Dengan perasaan yang penuh harapan, Rini berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari hidup yang baru, penuh dengan potensi dan peluang yang tak terduga. Keajaiban itu memang datang dari tempat yang tidak pernah mereka duga sebelumnya, dari sebuah warisan yang lebih berarti daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Setelah pembicaraan panjang dengan Pak Darto, Rini merasa seolah-olah dunia mereka benar-benar berubah dalam sekejap. Tanah yang dulu dianggap biasa oleh orang-orang di desa kini menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena warisan materi yang terkandung di dalamnya, tetapi juga karena potensi besar yang bisa diambil dari tanah itu. Rini tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dengan bantuan Pak Darto, mereka mulai merencanakan segala sesuatu dengan lebih matang. Pak Darto mengajari Rini tentang bagaimana mengelola tanah dan usaha yang bisa dibangun dari sana. Tanah yang dulunya hanya kosong dan terlantar kini akan menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Meskipun Rini merasa takut untuk mengambil langkah besar ini, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Budi yang selama ini hanya bermimpi untuk hidup lebih baik. Rini dan Budi akan menjalani hidup yang penuh dengan tantangan baru, dan ia bertekad untuk menghadapinya dengan keberanian. Hari demi hari, mereka mulai membersihkan tanah itu, mempersiapkan semuanya untuk memulai proyek pertama mereka, membangun sebuah kebun yang bisa menghasilkan makanan yang lebih baik untuk mereka sendiri dan warga desa lainnya. Rini belajar banyak hal baru tentang bertani dan cara-cara mengelola usaha kecil. Ia merasa kagum dengan kemampuan Pak Darto yang begitu tahu bagaimana mengubah sesuatu yang tampaknya biasa menjadi sangat bernilai. Di sisi lain, Pak Darto terus memberi arahan dan dukungan, tidak hanya dalam hal teknis, tetapi juga memberikan semangat ketika Rini merasa ragu. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja di kebun, sebuah kejutan tak terduga datang. Seorang pembeli dari kota tetangga mendatangi mereka dan tertarik untuk membeli hasil pertanian mereka. Dia terkesan dengan kualitas tanah dan kerja keras yang mereka lakukan, dan menawarkan untuk menjalin kerjasama jangka panjang. "Kalian memiliki potensi besar di sini," kata pria itu, sambil memeriksa tanaman yang sedang tumbuh subur. "Aku bisa membantu kalian mendistribusikan hasilnya ke pasar yang lebih luas. Ini adalah kesempatan besar, jika kalian ingin berkembang lebih jauh." Rini terkejut. Tawaran ini datang begitu cepat, tetapi ia merasa yakin bahwa ini adalah bagian dari keajaiban yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Keberanian mereka untuk memulai, meskipun dengan segala keterbatasan, akhirnya membuahkan hasil. "Ini adalah awal baru untuk kita, Budi," bisik Rini dalam hati. Tidak ada lagi rasa takut, hanya kesempatan yang harus dimanfaatkan. Keajaiban itu benar-benar datang, bukan dari hal-hal mistis atau tak terduga lainnya, tetapi dari usaha keras yang tidak pernah mereka tinggalkan. Warisan yang mereka terima bukan hanya berupa tanah atau kekayaan materi, tetapi juga kebijaksanaan yang datang dari pengalaman hidup mereka yang penuh perjuangan. Kini, Rini dan Budi tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan lagi hidup dalam kegelapan dan ketidakpastian. Mereka memiliki kendali atas masa depan mereka, dan mereka siap untuk menjalaninya dengan penuh semangat. Hari-hari yang berlalu kini terasa penuh arti. Rini dan Budi tidak lagi hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi mereka mulai merancang masa depan mereka dengan penuh harapan. Setiap pagi, mereka bekerja di kebun yang mereka kelola dengan penuh semangat, melihat hasil usaha mereka tumbuh subur di tanah yang dulu dianggap tidak bernilai.
Rini tidak hanya belajar tentang bertani, tetapi juga tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mampu memimpin usaha kecil mereka menuju kesuksesan. Dan Budi, meskipun masih muda, mulai merasa lebih percaya diri dengan setiap hari yang berlalu. Pak Darto, yang selama ini menjadi mentor mereka, tak pernah berhenti memberi dukungan. Ia selalu ada di saat-saat sulit, memberi nasihat dan petunjuk yang sangat berharga. Tidak hanya dalam hal bisnis, tetapi juga tentang kehidupan. Rini mulai memahami bahwa keajaiban yang ia alami tidak datang dari hal-hal yang spektakuler, tetapi dari keberanian untuk mengambil langkah pertama, dari kerja keras yang tak kenal lelah, dan dari hati yang tidak pernah berhenti berharap. Suatu sore yang cerah, saat Rini dan Budi duduk di teras rumah mereka melihat ke arah kebun yang kini sudah hampir menghasilkan hasil yang memuaskan. Budi yang duduk di samping Rini memandangi dengan mata penuh harapan. "Kak, kita sudah bisa makan enak setiap hari, ya?" tanya Budi, masih dengan nada polosnya. Rini tersenyum dan mengangguk. "Iya, Budi. Kita bisa makan enak setiap hari, dan kita bisa memberikan yang lebih baik untuk hidup kita. Tapi yang paling penting adalah kita tidak pernah menyerah." Rini merasa hatinya dipenuhi rasa syukur yang dalam. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi ia juga tahu bahwa mereka kini memiliki fondasi yang kuat untuk melangkah lebih jauh. Mereka memiliki keluarga yang mendukung, pekerjaan yang memberi kehidupan, dan yang paling penting, mereka memiliki harapan yang tidak akan pernah padam. Di malam yang penuh bintang, Rini kembali duduk di luar rumah mereka, memandangi langit yang luas. Ia memegang kain pemberian Eyang Siti, yang kini terasa lebih berarti dari sebelumnya. Wanita tua itu, dengan kata-katanya yang penuh kebijaksanaan, telah mengajarkan Rini bahwa keajaiban sejati datang bukan dari sesuatu yang tak terlihat, tetapi dari tekad untuk tidak menyerah dan terus berusaha. Rini tahu bahwa keajaiban itu juga datang dalam bentuk orang-orang yang peduli, dalam bentuk peluang yang datang di waktu yang tepat, dan dalam bentuk keluarga yang kembali bersatu. Kehidupan mereka telah berubah, dan meskipun masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, mereka kini bisa melangkah maju dengan percaya diri. Mereka telah menjalani perjalanan yang panjang, penuh kesulitan dan tantangan, tetapi kini mereka tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghadapinya. "Ayo, Budi," kata Rini, sambil berdiri dan merangkul adiknya. "Mari kita terus berjalan, bersama-sama. Ini baru awal dari perjalanan kita." Dengan langkah penuh harapan, mereka melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, dengan hati yang penuh rasa syukur dan semangat untuk menghadapi segala kemungkinan.